Betapa diri ini penuh dosa, lalu datang Ramadan membasuhnya. Allah, betapa baik Engkau. Jumpa kembali di Kurma, Kuliah Ramadan bersama saya Faris Beki di channel Cerita Untung. Teman-teman, mari kita bicara tentang pengampunan Allah pada hari ketiga ini. Ada pertanyaan, Ustadz, apa yang dimaksud dengan bulan penuh ampunan itu? Wah, ini menarik nih. Suatu hari, Nabi ketika naik ke mimbarnya, Nabi tiba-tiba berkata amin. Naik lagi ke anak tangga yang kedua, Nabi berkata amin. Naik lagi ke anak tangga ketiga, Nabi berkata amin. Nabi nggak biasa melakukan itu. Jadi ketika Nabi selesai khutbah, turun, para sahabat itu tanya, kenapa Nabi melakukan sesuatu yang tidak biasa itu? Terus Nabi cerita, tadi itu Jibril turun, lalu berkata, celakalah seorang yang datang kepadanya Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Maka aku bilang amin, kata Nabi. Lalu malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang yang disebutkan namamu, ya Rasulullah SAW, tapi tidak bersolawat atasmu. Aku bilang amin. Lalu Jibril berkata lagi, celakalah orang yang kedua orang tuanya masih hidup, atau salah seorangnya masih hidup, tapi itu tidak bisa mengantarkannya ke surga. Kita fokus kepada amin pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang agung ya, sebab yang menyebutkan statementnya adalah malaikat terbaik Jibril, yang mengaminkannya manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang apa? Orang yang datang kepadanya Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Artinya hadis ini sedang mengingatkan kita bahwa momentum terbaik untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu memang bulan Ramadan. Teman-teman, bulan Ramadan itu kan memang vibes-nya itu dapat banget kan kita. Dengar sore-sore suara-suara bagaimana di masjid, bagaimana kita tuh merasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu ingin menjadi lebih akrab dengan syariat kita itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sisi spiritualitas kita itu memang diisi, dan yang menjadi penghalang selama ini kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kita. Tetapi Ramadan ini momentum. Manusia yang malang adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Orang tidak bisa baca peluang, baca tanda-tanda. Malang sekali dia. Orang-orang sukses itu, orang-orang yang sukses membaca momentum, membaca peluang. Peluang apa sih yang paling besar di bulan Ramadan ini? Peluang paling besar di bulan Ramadan adalah memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita keluar dari bulan Ramadan tapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya sedih banget ya. Sebab gak ada momentum yang lebih kuat lagi kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti Ramadan. Dari mana sih kita mengetahui hal itu? Teman-teman, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini saya sebut sebagai jaring-jaring maghfirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pingin kita semua dapat pengampunan Allah di bulan puasa. Sehingga kalau kita lolos dari jaring maghfirah yang pertama, kita ditampung oleh jaring yang kedua. Ada maghfirah yang kedua, skenario kedua. Kalau sekiranya kita lolos yang kedua, ada yang ketiga lagi. Pokoknya kita nggak boleh lepas, nggak boleh miss dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa. Nabi bersabda begini, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang siam, berpuasa Ramadan karena keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Diampunilah segala sesuatu yang dia lakukan di masa lalu. Wah. Berpuasa niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, niatkan untuk mentaati perintah Allah,
niatkan juga untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihtisaban kita di situ. Ngapain puasa? Di antaranya aku ingin mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena nabi yang jujur dan apa yang dia katakan pasti benar. Kalau kita benar-benar puasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala dari Allah, dosa kita diampuni. Menarik itu. Tapi ada pertanyaan. Ustaz, gimana kalau orang tua saya sudah tua, nggak kuat lagi puasa, atau saya sedang musafir, berat sekali bagi saya berpuasa Ramadan kali ini, atau ada orang sakit yang tidak bisa berpuasa, nggak bisa dong mereka dapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis tadi berkata, siapa yang siam puasa Ramadan, jangan khawatir. Ternyata Nabi menyiapkan jaring maghfirah yang kedua. Kamu lolos di pertama, siamnya nggak dapat. Oh, ada jaringan kedua nih. Jaring kedua nih. Apa jaring kedua itu? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan mendapatkan maghfirah, diampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi orang tuamu atau engkau dalam keadaan safar atau orang yang sakit memang nggak kuat puasa, tapi kan dia tetap bisa sholat di malam Ramadan, qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Gak kuat dia ke masjid, sholat di rumah. Tidak kuat dia berdiri, dia duduk. Tidak kuat duduk, dia berbaring. Tidak bisa baca surah-surah panjang, baca surah-surah pendek. Yang penting sengaja menghidupkan malam Ramadan dengan sholat malam, tarawih, tahajud, hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu lolos di jaring pertama, nih ada jaring maghfirah yang kedua. Tapi kemudian ada yang bertanya lagi, Ustadz, gimana kami para perempuan yang datang bulan atau sedang nifas, kan nggak bisa puasa dan nggak bisa qiyamul Ramadan, siamnya miss, qiyamnya miss. Loh, apa dong biar kita dapatkan maghfirah? Jangan khawatir, ada lapis jaring maghfirah yang ketiga. Apa itu? Man qama lailatal qadari, kata Rasulullah, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni segala yang pernah dia lakukan. Teman-teman, menghidupkan malam Lailatul Qadar ini memang pada asalnya adalah dengan sholat. Tetapi ada satu nikmat yang diberikan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita biasa melakukan satu amalan di waktu tidak memiliki halangan, ketika kita memiliki halangan, kita terhalang melakukannya, kita tetap dapat pahala yang sama. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba jatuh sakit atau dalam keadaan safar, susah bagi dia untuk beribadah, maka dia akan tetap dicatat pahala seperti apa yang dia lakukan ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Jadi kalau Allah tahu ya, kita ini memang selalu mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, malam-malam ganjil itu memang giat dalam beribadah karena berharap malam Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada halangan karena haid atau nifas, kita juga dapat pahala seperti kita tidak haid dan nifas. Di samping itu banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan. Kamu jangan sedih ya, banyak sekali amalan-amalan selain sholat, selain tawaf, selain amalan-amalan yang mensyaratkan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apa itu? Menyiapkan buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa di rumahmu. Itu kan ketika mereka berpuasa sudah masuk waktu maghrib, sudah malam. Dan niatkan itu cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Niatkan supaya kita dapat pahala lebih daripada kebaikan 1000 bulan. Wah, inilah baiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Ramadan itu disebut dengan bulan penuh ampunan.
Teman-teman, bersama suara-suara indah dari masjid, kita bisa dengar nih anak-anak kecil ya melantunkan doa-doanya, menghidupkan, memakmurkan masjid, membuat mereka menjadi terdidik untuk cinta dan dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi teman-teman bisa dengar itu ya. Semoga tidak mengganggu. Ada satu pertanyaan lagi nih hari ini nih, penting nih. Seberapa penting sih Ustadz pengampunan dosa itu? Wah, menarik sekali nih. Saya ingin katakan bahwa reward yang paling dibutuhkan oleh manusia pendosa seperti kita itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim itu sampai berkata begini, kalau sekiranya kamu mengangkat tangan, ingin bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah ngangkat tangan itu bingung mau berdoa apa, saking banyaknya persoalan. Kan kita pernah begitu tuh. Banyak banget hal-hal yang menghimpit dalam kehidupan. Kita tuh udah ngangkat tangan itu bingung mau doa yang mana dulu nih. Curhat pasangan dulu, atau anak-anak dulu, atau masalah ekonomi, atau masalah di tempat kerja. Kita bingung mau minta apa sama Allah. Pada saat itu kata Ibnu Qayyim, kamu cukup meminta satu hal saja, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika Allah mengampunimu, maka Allah akan mencari jalan keluar seluruh persoalanmu. Jadi ketika kita mendapatkan ampunan, berarti kita dapat paket lengkap kehidupan yang bahagia dan sukses. Jadi jangan heran kalau ada orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, seorang alim dari kalangan tabi'in. Dia sedang bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada orang datang. Ya Syekh, dia bilang, aku ini datang dari kampung kami yang kekeringan, kemarau, hewan-hewan pun hampir mati. Apa yang bisa kami lakukan? Kata Hasan Al-Basri, aktsiril istighfar, perbanyak minta ampun sama Allah. Lalu orang itu berlalu, datang lagi orang lain, konsultasi lagi ya. Ini menunjukkan bahwa zaman itu para ulama memang menjadi rujukan tempat konsultasi masalah kehidupan, bukan hanya masalah agama, bukan. Sebab agama ini solusi bagi setiap persoalan. Jadi kalau kamu memiliki persoalan dalam hidup, kamu datang kepada ulama, tanya kepada mereka bagaimana point of view agama tentang itu. Jadi orang kedua datang kepada Hasan Al-Basri, bercerita tentang problem perdagangannya. Udah hampir rugi, jarang sekali membukukan keuntungan. Apa sih yang bisa dia lakukan? Kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Lalu orang itu berlalu. Datang lagi orang ketiga. Syekh, aku ini sudah menikah bertahun-tahun, tapi belum dikaruniai anak. Apa sih yang bisa kami lakukan? Kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Jadi ketika orang ini pergi, teman-temannya berkata, celaka engkau, orang datang dengan persoalan yang berbeda-beda, tapi engkau berikan solusi yang sama, yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ada seorang dokter, pasiennya cerita penyakit apa aja, resepnya satu. Kan itu kayak ngaco ya kita. Itu yang diprotes oleh teman-temannya. Tapi Hasan Al-Basri berkata, bukan aku yang bilang begitu, tapi kamu lihat firman Allah dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lihat, seluruh kebaikan-kebaikan dunia itu dimulai dari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada terapi istighfar untuk menjadi solusi bagi semua masalah dalam hidup ini. Cari ampunan itu, gunakan momentum Ramadan. Tidak ada momentum yang lebih tepat untuk memperoleh keampunan Allah kecuali bulan Ramadan. Semua bahasan-bahasan setiap hari di Kurma dapat kita baca lebih dalam lagi dalam buku The Days. Dan ada terbitan spesial untuk Hijrah Fest, teman-teman bisa pesan. Jadi budayakan juga membaca. Bulan Ramadan ini bulan yang paling baik untuk meningkatkan keilmuan kita. Dan buku ini full quote dan penuh motivasi, sehingga biasanya orang juga bukan membeli untuk dirinya, tapi juga hadiah bagi keluarganya. Hadiah yang paling baik infak di bulan Ramadan adalah ilmu, di antaranya dengan berbagi buku yang bermanfaat. Mari bersama-sama merasakan aroma Ramadan yang berbeda tahun ini. Sebelum berbuka dengan kurma,
kita juga sama-sama menjadikan Ramadan lebih bermakna dalam program Kurma Kuliah Ramadan bersama saya Faris Beki di channel Cerita Untung. Ikuti terus tiap hari dan selamat bersama-sama bertransformasi menjadikan hidup kita lebih baik dan berarti.